Selamat berjumpa kembali dengan channel tutorial statistik 1000 halaman bersama saya Sofyan. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang mengolah data software AMOS. Ya, episode kali ini kita akan membahas tentang confirmatory factor analysis second order atau second order confirmatory factor analysis. Contoh variabel penelitian kita adalah tentang religiositas, di mana diukur oleh 5 dimensi atau 5 subvariabel. Kemudian setiap dimensi atau subvariabel tersebut diukur oleh sejumlah item pengukuran. Ini adalah contoh confirmatory factor analysis untuk model second order religiositas. Nanti kita akan memberikan langkah-langkahnya dalam membahas tentang second order ini. Religiositas merujuk pada teori Glock and Stark dalam Anissa Petriani dan Alpin Maskur diukur oleh 5 dimensi. Ya, kemudian item pengukurannya religiositas belief diukur oleh 2 item, sedangkan religiositas dimensi lainnya practice, feeling, effect, dan knowledge masing-masing diukur oleh 3 item pengukuran. Nah, evaluasi di dalam model second order maka dilakukan pada tahap first order dan second order, meliputi standardized loading factornya di atas 0,50 atau lebih direkomendasikan standardized loading factor di atas 0,70, kemudian construct reliability-nya di atas 0,70, kemudian varian extracted-nya di atas 0,50, kemudian memiliki goodness of fit, khususnya RMCA dan CFI-nya yang baik. Kita langsung menuju prakteknya. Pertama, buka software AMOS-nya, ya, seperti ini. Kita buka latihannya. Oke, kita klik new, ya, maka akan muncul kotak atau layar untuk menggambarnya, ya. Kemudian klik view, klik interface properties, ya. Ukuran paper size-nya kita gunakan landscape ukuran A4 seperti ini. Ya, kemudian kita tarik data penelitian kita. Klik file name, kemudian kita cari data penelitian kita. Nah, ini dia datanya. Kita tarik, jumlah respondennya ada 200, kita klik OK. Selanjutnya adalah menggambar variabel penelitian kita bersama dengan indikatornya. Pertama adalah ini. Oke, kemudian 3 item, 3 item, 3 item, 3 item, dan ini adalah variabelnya. Baik, kita rapikan posisi dari setiap indikator ini. Kita rapikan di sebelah kiri. Kita rapikan sebelah kiri. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita berikan nama. Ya, pertama adalah namanya religiositas, variabelnya. Oke, kemudian yang ini adalah dimensinya, religiositas belief. Kemudian ini adalah religiositas yang kedua, religiositas belief. Kemudian practice, ya, yang kedua practice. Kita singkat saja, practice. Kemudian yang ketiga adalah religiositas feeling. Kemudian yang keempat adalah religiositas effect. Kemudian yang terakhir adalah religiositas knowledge, ya, pengetahuan. Oke, langkah selanjutnya kita pindahkan setiap item, ya, item pengukuran kita, ya, dengan cara klik ini tadi, list variable in dataset, menghasilkan pop-up seperti ini. Kita pindahkan satu persatu, kita drag. Oke, kita dekatkan. Kemudian yang kedua, ini adalah practice. Kemudian yang ketiga, religiositas feeling. Oke, kemudian selanjutnya adalah religiositas effect yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian religiositas knowledge yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Baik, selanjutnya kita sambungkan, ya, dari religiositas ini ke setiap dimensinya.
ya. Ini menunjukkan model pengukuran reflektif. Kita rapikan dulu. Oke, kita rapikan. Siap, setelah dirapikan, kemudian kita select all dulu. Kita rapikan seluruhnya. Oke, kita naikkan ke atas sesuai ukuran kertas. Oke, langkah selanjutnya kita rapikan untuk setiap variabel. Klik ini. Oke, kemudian klik button ini. Nah, kita rapikan posisinya. Oke, terus pilih yang lainnya. Kita klik ini dulu, kita netralkan. Klik, kemudian klik ini. Oke. Oke, bisa ini. Kita klik ini. Klik mobil. Oke. Nah, ini sudah. Kita rapikan dulu. Oke. Oke. Langkah selanjutnya, kita memberikan variabel error untuk setiap dimensi ini, karena dari variabel velocitas menuju ke setiap dimensi, maka dibutuhkan satu variabel error. Oh, ini dia salah nih. Kita buang dulu. Oke, kita buang. Kita ini variabel errornya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita berikan variabel error ini. Nama-nama dari variabel error ini, klik plugin name of observer. Ya, sudah kita berikan nama variabel errornya, semua sudah. Ya, kita klik di sini. Oke, kemudian untuk menghasilkan parameter yang dapat ditaksir, maka identifikasinya adalah dengan memilih salah satu dari dimensi ini, kemudian kita berikan regression weight atau bobot 1. Sebagaimana kita lihat di setiap variabel ini dengan item pengukurannya ada identifikasinya di setiap indikatornya. Begitu juga hubungan antara variabel dengan dimensi, misalnya kita pilih yaitu religious knowledge, kita pilih saja di sini, kita klik tanda panah di sini. Oke, kita save dulu aja. Oke, parameternya. Oke, kita klik 1. Oke, langkah selanjutnya memberikan nama, ya. Namanya adalah CFA Second Order Religiositas. Oke, kita simpan di right kanan, sebelah kanan. Kemudian klik ini kita rapikan. Oke, bisa kita besarkan hurufnya. Ya, kita klik teks, kita besarkan misalnya 28 ya. Oke, kemudian selanjutnya kita berikan goodness of it-nya di bawah. Kita pilih ke kanan, kemudian kita copy paste apa adanya seperti ini, copy, kemudian paste. Ya. Nah, kita rapikan lagi dan klik tanda tangan. Gambar mobil kita drag ke bawah. Ya. Sudah bagus, kita rapikan lagi. Klik all semua, kita turunkan di bawah. Sesuai ukuran kertas. Oke, matikan. Langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi ya. Sebelumnya kita klik view, analyze properties, kemudian kita keluarkan standardized estimate-nya. Untuk memperbaiki model bisa modification index, normality-nya kita bisa tes normality dan outlier-nya ya. Sudah, kita selanjutnya adalah menyimpan datanya ya. Kita berikan nama misalnya CFA second order religiositas. Oke, kita sudah
Kita save, kemudian tinggal kita run datanya. Klik ini, calculate estimate di sini. Oke. Nah, taksirannya ada dua, under standardized, yang tidak distandarkan, dan yang standardized. Kita klik yang standardized. Kita periksa setiap loading vector ini, ya, baik hubungan antara variabel dengan dimensinya apakah ada di bawah 0,5, demikian juga dengan setiap dimensi dengan item pengukurannya. Ya, kita lihat outputnya, kita klik view, kemudian text output. Oke, selanjutnya kita lihat di outputnya. Oke, klik view. Mungkin sudah kebuka, kita klik. Ah, ini dia. Ya, kita lihat di estimate-nya. Ya, ini adalah second order, ya, dimensi dengan second order. Taksiran parameter yang tidak dibangkukan pada level second order. Ini adalah taksiran parameter pada level first order, ya, tapi tidak dibangkukan. Ya, ini adalah standardized loading vectornya. Maka pertama kita evaluasi ini dulu, apakah pada first order standardized-nya ada di bawah 0,5 atau 0,7. Ya, semua item di atas 0,5 menunjukkan bahwa item pengukuran pada first order yaitu hubungan antara indikator dengan dimensinya valid. Demikian juga pada level second order yaitu dimensi dengan variabel velocitasnya memiliki loading factor di atas 0,5 maka valid. Ya, untuk critical rasionya ini menunjukkan signifikan, ya, dengan P-nya 3 bintang, signifikan pada level 1%. Ini adalah goodness of fit-nya untuk menunjukkan model kecocokan model pada second order. Kita melihat, ya, nilai CFI-nya cukup besar di atas 0,90, maka good fit. Begitu juga dengan RMCA-nya yaitu 0,08, ya, itu good fit. Bapak Ibu, demikian model second order yang bisa kita praktekkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, apabila Bapak Ibu membutuhkan e-book statistik 1000 halaman, maka bisa menghubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.